Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Udina Permatasari dengan NIM 2248201104 dari kelas 6B. Pada kali ini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam, yaitu tentang pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan memperoleh simplisia, dan juga ekstraksi bahan alam. Pemilihan dan penyiapan bahan diawali dengan taksonomi yang berasal dari dua kata, yaitu taksi atau pengaturan, nomia distribusi atau metode. Taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme, mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan harus melalui beberapa seleksi, yaitu yang pertama seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian atau bagian yang akan digunakan, dan seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan seperti musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah seperti pH, alkalinitas, keberadaan senyawa mikro dan makro, dan juga mineral. Pertimbangan dalam menentukan jenis bahan ada dua. Yang pertama, pengalaman penggunaan turun-temurun, dan pengujian atau screening. Sumber bahan baku dapat berupa biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, dan juga hasil budidaya. Contohnya seperti tanaman segar, seperti fruit pulps, jus, sirup, dan alkoholets. Dan juga simplisia seperti infus, dekokta, maserasi, tinktur, ekstrak, vinegar, dan oil drugs. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau herba, atau bagian tertentu seperti daun atau folium, batang atau kaulis, kulit batang atau korteks, bunga atau flos, buah atau fructus, akar atau radix, dan juga umbi atau bulbus. Tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama dilakukan sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran kotoran dan benda asing dari bahan simplisia. Yang kedua, pencucian dilakukan dengan air mengalir yang bersih. Untuk simplisia yang mengandung zat mudah larut air dicuci dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan juga penggilingan. Yang keempat yaitu pengeringan, dilakukan untuk mengurangi kadar air simplisia. Metodenya itu bisa melalui sinar matahari langsung, dengan kering angin, dengan oven, dengan microwave, dan juga freeze drying. Yang kelima itu pengecilan ukuran. Kecuali dinyatakan lain, derajat kehalusan serbuk simplisia untuk pembuatan ekstrak yaitu halus, seperti tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk, menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Yang selanjutnya itu sortasi kering dilakukan setelah simplisia kering dengan tujuan untuk memisahkan benda asing dan bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, pemeriksaan mutu meliputi identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan juga mikrobiologi. Yang ke-8, pengemasan atau packaging. Pada kemasan dicantumkan label simplisia meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan juga kandungan senyawa aktifnya. Yang ke-9 yaitu penyimpanan, di mana gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan juga tahan rayap. Selanjutnya itu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan proses ekstraksi yaitu pelarut akan masuk ke dinding sel dan jaringan, serta masuk ke dalam sel. Selanjutnya, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dipisahkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya, metode ekstraksi. Yang pertama yaitu maserasi. Tahapannya yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihan dari maserasi yaitu sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama, banyak pelarut yang digunakan, dan senyawa rusak karena terlalu lama kontak dengan pelarut. Yang kedua itu perkolasi. Tahapannya itu packing dan pengaliran pelarut. Kelebihannya itu sederhana dan waktu lebih singkat. Kekurangannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan juga kadang-kadang tersumbat pada alirannya. Yang ketiga itu reflux. Tahapannya itu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelebihannya itu sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan juga rendemen yang dihasilkan tinggi. Kekurangannya biaya lebih mahal dan kerusakan senyawa karena panas. Yang keempat, sokretasi dengan tahapan packing dan pemanasan pelarut. Kelebihannya itu menggunakan sedikit pelarut, waktu yang lebih singkat, dan rendemen yang dihasilkan lebih tinggi. Kekurangannya, kerusakan senyawa karena panas dan biaya yang lebih mahal.
Selanjutnya, ultrasonikasi. Tahapannya itu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya itu, waktu lebih singkat, pelarut yang digunakan lebih sedikit, senyawa tidak mudah rusak karena panas, dan kekurangannya itu biaya mahal. Selanjutnya itu dengan metode microwave. Tahapannya yaitu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan. Dengan kelebihannya itu waktu yang lebih singkat, pelarut yang digunakan lebih sedikit, rendemen yang dihasilkan lebih tinggi. Kekurangannya itu biayanya mahal dan senyawa mudah rusak. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Dengan tahapan, perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya itu waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, rendemen yang dihasilkan lebih tinggi, dan senyawa tidak rusak karena panas. Kekurangannya itu biaya yang sangat mahal. Faktor pemilihan metode ekstraksi, yang pertama itu efisiensi, yang kedua rendemen yang tinggi, kualitas senyawa yang terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, dan juga risiko yang lebih rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi teknologi bahan alam kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.